Halo semuanya, saya memberikan online learning untuk semua participants dari BIG ya. Jadi walaupun kita tidak ketemu di hari ini, saya tetap memberikan online learning supaya Anda tetap bisa belajar dan terus bisa berkembang secara mindset, secara knowledge ya, dan juga secara wawasan. Tentunya belajar itu jangan sampai kita berhenti, karena kalau kita berhenti belajar, ya kita juga berhenti berkembang. Kalau kita berhenti berkembang, berarti kita mati, seperti kayak tumbuhan gitu kan. Kalau tumbuhan itu tidak bertumbuh, ya sudah berarti mati gitu ya. Sama dengan pembelajaran. Nah, jadi hari ini saya akan sharing mengenai topik yang sudah pernah kita bahas, yaitu topik tentang sales dogs, tapi saya tambahkan dan saya tajamkan beberapa poin ya. Oke, saya akan share langsung. Ya, nah, jadi di dalam presentasi kali ini saya akan membahas masih tentang sales dogs. Siapa di sini yang masih ingat tentang sales dogs? Silakan coba tulis di note-nya atau tulis di catatan Anda, apa sih 5 tipe perbedaan dari sales dogs ya. Pitbull seperti apa, Golden Retriever seperti apa, Poodle, Chihuahua, dan juga Basset Hound itu gimana karakternya. Dan Anda sendiri memiliki karakter yang mana, seperti pernah kita mainkan beberapa waktu yang lalu. Nah, di dalam video kali ini, saya ingin lebih menekankan lagi, dan sebetulnya kalau kita mengerti lebih dan menguasai lebih dari karakter-karakter ini, dan nantinya kita akan semakin lebih bisa memahami ya karakter kita sendiri, dan juga kita bisa lebih memahami karakter customer, sehingga lebih mudah melakukan influencing ataupun mempengaruhi mereka secara positif ya, ditambah dengan strategi 7 personality karakter yang sudah pernah kita bahas. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi ini pastinya Anda sudah tahu semua tentang 5 karakter dari doggy ini ya. Itu kan ada Pitbull, Golden Retriever, Poodle, Chihuahua, dan Basset Hound. Oke, so saya jelaskan sedikit ya. Pitbull, saya cuma brief aja. Intinya Pitbull adalah karakter yang sangat strong, ya kuat gitu ya. Dia orangnya cekatan, gesit, dia mau cari peluang sana, peluang sini, dia ngejar sana, ngejar sini. Kalau customernya mungkin menolak, dia maju lagi, customer tolak, maju lagi. Pokoknya dia tidak ada ketakutan. Buat dia no fear gitu ya. Pokoknya dia maju terus, dia pantang mundur, senang tantangan, ngebut gitu ya. Untuk buka jalan, untuk buka area baru, cari customer baru, menawarkan produk baru, itu sangat-sangat kuat. Itu Pitbull ya. Nah, jadi kalau saya adalah karakternya Pitbull, ya, yang seperti ini berani, agresif, siap menghadapi tantangan, berarti strategi yang harus dilakukan untuk Pitbull apa? Orang Pitbull harus dikasih target yang jelas ya, harus dikasih target yang mungkin bisa sangat-sangat bisa menantang buat dia. Kalau targetnya biasa-biasa aja buat dia, ya ini sih biasa doang. Saya pengen sesuatu yang lebih menantang buat saya, sesuatu yang belum pernah saya lakukan. Saya masuk ke toko yang baru, saya masuk ke customer yang baru yang belum pernah saya lakukan. Saya menjual produk baru. Tadinya saya menjualnya misalnya cuma 5 item, saya sekarang ditantang untuk jual tambah lagi 5 item baru. Saya jual 10 item, saya ditantang untuk menjual 10 item baru. Jadi saya senang akan tantangan. Memang tergantung motivasinya, memang tergantung dari karakter orangnya sendiri. Kalau dia sudah menyukai pekerjaannya, dia sudah merasa bahwa ini adalah ownership pekerjaan yang harus saya kerjakan, dan saya harus bisa memastikan pekerjaan saya dikerjakan dengan baik, saya punya tanggung jawab, saya punya satu passion yang tinggi, pastinya saya akan kejar. Apalagi saya komitmen. Dan biasanya komitmen itu penting. Jadi mau tipe anjing manapun, yang penting komitmen. Komitmen dan ownership di dalam keseharian kita, di dalam pekerjaan kita. Kalau kita udah sukai pekerjaan kita, sudah menyenangi pekerjaan kita, harusnya dikasih tantangan semakin semangat, gitu kan? Karena kita sudah sangat ownership. Jadi strateginya adalah kasih target, indikator yang harus dikejar apa. Oke, minggu ini kejar apa? Ya seperti sekarang ya. Saya minta kita semua juga punya target yang kita kejar. Bukan artinya, wah kita, ini kan ada beberapa yang tipenya bukan pitbull, betul. Tapi kita bisa jadi pitbull. Ya, intinya adalah ada orang yang memang secara karakter, ya secara bawahan lahir, memang karakternya pitbull. Jadi orang tuh seneng tantangan. Tapi ada orang yang perlu dikasih tantangan supaya lari. Nah, jadi tujuan kita kan untuk kasih learning ini adalah kita perlu dikasih tantangan, perlu dikasih target supaya kita bisa lari, supaya kita bisa lebih cepat kan gitu. Maka setiap minggu kita ada PR-PR, ada hal-hal yang harus kita kerjakan, mungkin beberapa hal action yang berbeda yang kita lakukan. Karena supaya apa? Supaya ada perkembangan yang cepat, ya. Jadi kita bisa jadi pitbull. Jadi karakter itu bisa kita improve, bisa kita berubah, ya. Jadi bukannya, oh ini karakternya pitbull, kalau saya ini orangnya golden, berarti saya beda dong. Orang bisa berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan.
kecuali kalau memang orang itu memang nggak mau berubah ya. Tapi kalau bisa berubah, pastinya bisa berubah. Nah, terus orang pitbull harus dikasih target ya tadi yang menantang, terus kasih indikator-indikator yang jelas. Jadi kita harus bisa jadi pitbull, oke? Nah, golden retriever seperti saya sudah pernah sampaikan, ini sangat-sangat umum sekali, orangnya tenang, baik, ya friendly, terus sabar, bisa ya menangani customer dengan baik, customer sangat happy dengan pelayanan kita karena kita orangnya benar-benar customer service banget gitu ya. Nah, jadi ini karakternya sabar, pengertian, memiliki empati yang tinggi, suka memberi komunikasi skill yang baik gitu kan. Mungkin kita tanya, Bu, gimana kabarnya? Gimana kondisinya, apa yang bisa saya bantu? Jadi customer service sangat-sangat bagus. Nah, strategi untuk golden apa? Yaitu adalah bisa saja kita kasih tim, ataupun kalau kita sebagai SPV, ya kita bisa memberikan tim kita yang memang dia adalah ASP, salah satu tugas ASP adalah membangun relationship dengan customer. Nah, gimana kita bisa mengukur bahwa indikator itu dilakukan dengan baik? Nah, tentunya kita harus bisa memastikan bahwa indikator itu diukur, ya kan? Bagaimana kita bisa ukur customer relationship-nya bagus? Salah satunya repeat customer-nya lebih sering. Atau bisa jadi mungkin mereka kasih referensi. Atau bisa jadi mungkin mereka beli produk yang selama ini mungkin sulit ditawarkan, tapi karena Anda membangun relasi dengan bagus, maka produknya bisa lebih bisa mereka beli gitu kan. Atau mungkin mereka yang tadinya misalnya tidak mau mendukung Anda dengan program dan sebagainya, atau displaynya mungkin tidak mau disupport, tapi karena Anda bisa membangun relationship yang bagus, displaynya bisa lebih baik ya. Pengalaman saya waktu di Coklat adalah saya juga membangun hubungan baik dengan customer, ya mungkin penampilannya bisa pitbull, tapi pembawaannya golden. Bisa nggak? Bisa begitu ya, nanti kita bahas tentang itu. Tapi basically kita bisa menjadi golden, ya kita bisa membawa dengan pelayanan yang baik. Ada satu customer yang tadinya jutek banget, ya nggak mau ngomong, nggak mau, ya kurang support dan sebagainya. Ditanya juga jawabnya sepatah-sepatah. Karena kita tahu bagaimana cara mengambil hatinya, kita bisa bangun relationship yang bagus, kita bisa berempati dengan customer tersebut, akhirnya dia juga komunikasinya baik, ya. Nah, di pengalaman saya sama, tadinya display saya di supermarket tuh cuma berapa tier aja, berapa tier cuma berapa ini ya, face gitu kan, cuma 2 face dan sebagainya. Dan karena kita membangun relationship yang baik dengan supervisor toko, kita juga ajak makan sekali-kali gitu ya, akhirnya display saya bisa lebih bagus lagi. Dan pada saat barangnya kurang, mereka yang inisiatif telepon kita, Pak, barangnya sudah kurang, tolong disupport, tolong diisi lagi. Nggak bisa begitu. Ya, tanpa harus kita datang ke sana, mereka yang justru telepon kita, gara-gara pelayanan yang baik. Ya. Nah, jadi strategi untuk golden, coba kasih indikator, ya, bagaimana kita membangun hubungan baik dengan customer, dan kira-kira apa yang bisa kita ukur untuk bisa memastikan mereka kembali lagi, gitu ya, atau mereka repeat lebih sering. Oke? Atau mungkin action apa yang bisa kita lakukan berbeda supaya pelayanan kepada customer lebih baik. Misalnya apa? Misalnya mungkin kita lebih sering follow up misalnya gitu ya, atau kunjungannya lebih dirutinkan lagi. Yang tadinya mungkin harusnya cycle kunjungannya 1 minggu sekali, mungkin bisa 1 minggu 2 kali. Atau 2 minggu sekali jadi seminggu sekali. Dengan mereka dikunjungi lebih rutin, harusnya mereka semakin lebih senang. Ya, tapi dikunjungi bukan hanya cuman minta order, tapi coba ngobrol, coba bagaimana mungkin ada problem apa kita sama-sama kasih solusi. Nah, itu kan lebih baik ya. Oke. Nah, poodle sama karakternya ya, orangnya ini fokus kepada penampilan ya. Yang penting buat dia adalah saya harus terlihat baik ya kan. Dan dia ingin mengutamakan adalah bagaimana penampilan saya, dan juga bagaimana kedekatan saya dengan customer juga, dan customer selalu membuat saya selalu harus menjadi satu pusat perhatian ya gitu kan. Brandnya ingin dikenal, brand dia, nama dia inginnya dikenal gitu ya. Nah, jadi untuk seorang poodle atau karakter yang poodle, penampilan itu nomor 1 pastinya. Ya, jadi ini karakternya begitu. Nah, bisa nggak kita sebagai seorang sales itu kita memfokuskan kepada penampilan kita? Bisa jadi kita juga harus upgrade penampilan kita, harus jadi poodle. Kenapa? Karena bisa jadi penampilan itu menjadi satu impresi tertentu buat customer, gitu kan? Ya. Jadi kalau penampilannya ya selengean gitu kan, cuek, ya rambutnya gondrong, ya kan tidak tertata baik. Pertanyaannya adalah seberapa customer bisa yakin bahwa produk yang kita jual juga sesuai dengan apa yang kita tawarkan gitu kan? Kan penampilan is everything. Kalau menurut saya kesan pertama itu sangat benar-benar penting banget ya. Kesan pertama begitu menggoda gitu kan. Jadi penampilan itu keren banget. Penampilan bukan hanya cuma penampilan dari rambut sampai ke sepatu ya. Penampilan bisa jadi mungkin juga postur tubuh ya,
parfum yang kita gunakan, aksesoris yang kita pakai, itu semua adalah bagian dari penampilan, gitu kan? Potongan rambut kita, ya aksesoris yang kita gunakan, dan sebagainya itu semua adalah bagian dari penampilan. Dan biasanya kalau orang melihat penampilan seseorang, itu bukan lihat satu-satu, oh rambutnya begini, oh jam tangan seperti ini, oh sepatunya begini, bajunya begini. Bukan cuma lihat satu-satu, tapi mereka lihatnya keseluruhan. Oh persepsinya seperti ini, ya. Oh persepsinya seperti ini. Bahkan penampilan juga adalah pada saat kita jabat tangan, kita senyum, itu semua bagian dari grooming, ya, bagian dari penampilan, ya kan? Karena kesan pertama itu penting. Bisa jadi orang melihat, oh kamu sekarang berubah ya, gara-gara mungkin bahasa tubuh kita, cara kita berbicara dan sebagainya, itu bagian dari menurut saya adalah penampilan juga, ya kan? Persepsi lebih penting daripada reality. Artinya orang persepsinya dulu nih pertama gitu kan. Seperti saya pernah jelaskan, persepsinya wah keren banget nih gitu. Tapi begitu misalnya dia ngomong, langsung mengubah realitas gitu kan. Tapi begitu belum dia ngomong, orang wah ini keren banget ya. Jadi bisa jadi itu paling penting. Maka ya di sosial media penting foto-foto yang kita pasang ya. Komen-komen yang kita tuliskan, bahasa-bahasa yang kita gunakan, itu semua bagian dari persepsi. Ya, bisa jadi gara-gara kata-kata kita langsung turun persepsinya customer kepada kita sendiri. Gara-gara satu kata aja, ya, itu bisa jadi langsung turun persepsinya. Dan itu penting banget. Jadi itu adalah menjadi persepsi dan yang nantinya kalau kita bisa pertahankan dan bisa kita walk the talk, bisa jadi reputasi buat kita. Personal branding, ya. Nah, jadi untuk strategi poodle yang harus kita tentukan ya ataupun kita berikan kepada orang-orang karakter yang poodle adalah tolong kamu jual produk-produk yang beda, tolong kamu jual produk-produk yang mahal, tolong kamu jual produk-produk yang unik. Kalau yang biasa-biasa kamu sudah jual ya itu udah biasa. Kan kamu orangnya beda, kan kamu orangnya unik, kan kamu orangnya memang mementingkan sesuatu yang penampilan yang baik kan. Coba kamu lihat toko ini bisa kamu desain lebih bagus nggak? Bisa nggak toko ini penampilannya lebih bagus lagi dengan ada kamu di sana? Ya, tokonya bisa lebih displaynya lebih keren lagi sehingga lebih orang lebih dominan display kita. Nah, untuk orang poodle seneng karena buat dia penampilan toko itu merepresentasi saya nih. Saya yang kerja di sini, berarti saya harus bisa buktikan saya tuh memberikan kontribusi kepada perusahaan dan kepada produk-produk yang saya tawarkan gitu kan kepada customer dan bahkan customer tuh selalu ingat saya. Saya di mana dia ingat nama saya karena saya nih personal branding saya, nama saya itu penting. Apalagi kalau semua toko-toko di daerah saya semua kenal saya, wah saya lebih happy dan saya lebih termotivasi. Nah, jadi orang poodle ya strateginya adalah coba berapa banyak sih yang udah kenal kamu di sana? Minimal tahu nama deh atau produk yang kamu jual dan display di toko-toko di sana itu coba dominannya gimana? Ya kan saya mau tahu kerjaan kamu di sana tuh gimana displaynya kan gitu ya. Jadi untuk karakter orang poodle paling penting buat dia penampilan. Penampilan buat diri sendiri dan karakter atau pekerjaan yang dia kerjakan bagaimana hasilnya. Secara visual seperti apa. Kan gitu. Itu paling penting. Ya, ini poodle. Chihuahua. Chihuahua adalah orang atau karakter yang pinter, yang dia detail, senang teknis, ya. Orangnya juga logikanya tinggi sekali. Jadi bicara dengan orang ini ya kita sudah tahu orangnya benar-benar harus by data. Kalau tidak ada data dia juga nggak kongruen apa yang disampaikan. Pastinya dia perlu data dan dia juga pada saat ketemu dengan customer juga mungkin bisa jadi pakai data, pakai logika, ya. Kita udah semua tahu. Nah, jadi orangnya pinter biasanya, karakternya pinter, ya outstanding di atas rata-rata. Jadi kalau di kelas itu rata-rata misalnya ujian ini nilainya rata-rata misalnya 75, dia 85 atau bisa 90 atau mungkin dia 95 lebih tinggi lagi. Pokoknya di atas rata-rata. Ya, kalau yang rata-rata misalnya kebanyakan dari kita misalnya kasih solusi satu, tanya siapa yang bisa kasih solusi? Rata-rata orang kasih solusi satu, dia bisa 4 gitu kan karena di atas rata-rata. Memang orangnya begitu, di atas rata-rata. Ya, jadi mungkin bukannya kita, wah kalau gitu aku di bawah rata-rata nih. Justru kita harus termotivasi. Bagaimana aku bisa di atas rata-rata, gitu kan? Ya, bagaimana kita bisa unggul? Ya, kita tidak perlu harus unggul di semua bidang, tapi unggul di satu bidang sehingga bisa membuat orang tuh, oh kita unggul di sini. Oh kita ada satu keunggulan di sana, gitu kan? Nah, itu penting. Jadi mungkin kalau kita misalnya ya adik kakak kita, oh, kamu unggulnya di matematika, kamu unggulnya di hafalan, kamu unggulnya di mana? Nah, pastinya ya adik-adik kita atau saudara kita, mereka atau kita masing-masing punya keunggulan dan mungkin ada beberapa yang menjadi kelemahan. Tapi bisa jadi keunggulan itu yang beda justru, di mana orang lain nggak ada. Misalnya orang ini beda dengan dia adalah kamu orangnya yang si kakaknya misalnya orang berani, tegas, kamu orangnya lebih sabar.
Dan keunggulannya kita adalah di semua itu kita pikirkan lebih matang. Kalau yang kakaknya misalnya dia segala cepat gitu kan. Nah, tapi kita minimal kita punya keunggulan. Jadi orangnya di atas rata-rata ya. Kita harus punya karakter ini supaya kita mindset juga saya harus bisa di atas rata-rata. Jadi karakter dengan mindset Chihuahua ini, oh dia nih Chihuahua, ya kita juga harus bisa jadi Chihuahua di hal-hal yang memang harusnya kita unggul di situ dan bisa di atas rata-rata. Ya, itu paling penting. Nah, di antara teman-teman saya, dulu saya secara sekolah, mungkin saya ada beberapa pelajaran yang di bawah rata-rata. Tapi pelajaran tertentu, ya saya di atas rata-rata. Nah, itu yang saya terus asah maksud saya. Ya, itu saya asah terus supaya saya tetap bisa di atas rata-rata. Nah, itu yang paling penting. Jadi beberapa hal tertentu mungkin saya ya rata-rata lah gitu ya. Atau saya punya target sendiri, saya nggak boleh di bawah rata-rata. Saya minimal rata-rata. Tapi di hal ini atau di bidang ini, topik ini, saya harus di atas rata-rata. Kan gitu. Ya, misalnya contoh, pada saat saya kerja. Saya di bidang closing saat itu ya, saat saya di salah satu perusahaan, itu saat closing, itu saya nilainya rata-rata di antara sales yang lain. Rata-rata, tidak di bawah, rata-rata. Tapi buat saya, wah saya nggak mau nih, cuma rata-rata. Ya, saya oke, secara closing mungkin teman-teman saya memang jago semua gitu ya. Tapi pada saat saya prospecting atau saya cari prospek, rata-rata teman-teman saya prospek sehari bisa 5, bisa 6 gitu kan. Saya 10, saya bisa 13, saya bisa 15. Nah itu yang saya pikir saya harus bisa dan saya asah terus. Jadi saya punya target, saya harus di atas rata-rata. Ya, jadi kalau kita menjadi seorang atau menjadi seperti Chihuahua, saya mindsetnya harus di atas rata-rata. Oke? Nah, jadi kalau saya Chihuahua dan kalau saya ingin jadi Chihuahua yang baik, saya siap untuk menangani tugas-tugas yang lebih skeptikal, yang mungkin nggak semua orang bisa, tapi saya bisa gitu kan. Kamu bisa ini nggak? Bisa. Kamu bisa nggak? Saya coba dulu ya Pak ya. Kamu bisa ini nggak? Coba saya pikirkan dulu. Tapi saya pasti bisa. Jadi bukan pekerjaan-pekerjaan yang mudah, yang biasa dikerjakan, pekerjaan-pekerjaan yang easy gitu. No, justru saya challenge, saya harus bisa yang ini, saya harus bisa yang itu. Karena itu di atas rata-rata dan menaikkan kredibilitas saya, gitu kan. Jadi untuk Chihuahua, ya silakan kasih tugas yang lebih sulit. Customer-nya sulit banget nih, customer-nya benar-benar difficult, susah, banyak komplain, marah-marah. Nah, kasih saya harus bisa. Nah, biasanya orang Chihuahua, saya bisa di atas rata-rata, saya harus bisa. Karena saya pinter, karena saya bisa riset, karena saya bisa ngerti orang ini bisa gimana. Jadi berikan tugas-tugas untuk menganalisa data, evaluasi strategi, dan sebagainya. Coba, kamu kasih ide. Kira-kira promosi yang tepat apa di toko ini? Yang rata-rata sih kita cuma pakai begini. Coba yang kamu pikir yang di atas rata-rata gimana? Coba yang out of the box gimana? Nah, orang ini suka dengan begitu. Jadi kita perlu memiliki karakter Chihuahua untuk kita bisa memastikan bahwa saya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang di atas rata-rata. Keren ya? Keren ya? Oke. Nah, Basset Hound tahu sendiri ya mukanya aja lesu ya, begitu matanya layu dan sebagainya. Ya matanya kayak gitu dan sebagainya. Nah, body language-nya udah kelihatan kita tuh kayaknya susah gitu ya. Jadi orang iba dengan penampilan kita, dengan kata-kata kita dan sebagainya. Ini bagus sih ya. Nih, orangnya begini kira-kira ya bisa dipercaya. Ya mungkin konsisten gitu ya, begitu tiap hari ya begitu, kerja begitu aja gitu kan. Tiap hari ya pokoknya ya udahlah ngeflow gitu kan orangnya. Loyalitas pasti tinggi, ya cuma setiap hari ya kerjanya begitu aja. Untuk kerjaan yang lain ya udahlah saya kerjain ini aja. Ini pun juga buat saya juga kerjaan-kerjaan itu yang menurut saya kerjakan dengan baik aja juga udah bagus. Karena menurut saya pekerjaan itu saya kerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Ya udah saya bekerja begitu aja ya. Lebih suka mendengarkan juga. Karena lihat telinganya gede itu, 2 lagi ya. Jadi telinganya gede, 2 jadi orang iya, iya sih, bagus, iya setuju gitu ya. Nah, itu karakternya begitu. Nah, jadi untuk karakter Basset Hound ya udah kasih tugas untuk bisa, ayo coba customer yang ini coba tolong kamu dengerin. Apa sih yang dia inginkan? Coba untuk tim yang kayak gini, coba kamu dengerin. Kenapa sih dia komplain terus? Kenapa sih dia masalah terus? Kenapa sih dia begini? Coba kamu dengerin. Karena orang karakter seperti ini suka mendengarkan. Jadi biasanya banyak orang yang lebih banyak ngomong. Ini enggak, dia dengerin. Mungkin kasih masukan yang positif gitu kan. Jadi orang dengar ketemu sama orang karakter Basset Hound ini bisa jadi mungkin dia bisa tersentuh hatinya karena dia begitu sabar, begitu mau mendengarkan, ya, begitu genuine, begitu tulus melakukan tugasnya. Nah, iya jadi ya mirip seperti Golden tapi dia lebih lebih apa? Lebih mau mendengarkan lagi gitu ya. Lebih sabar lagi. Bahkan mungkin dia bisa membuat orang semakin lebih iba. Dia juga mungkin punya punya hal-hal yang bisa membuat kita tersentuh dengan kata-katanya. Ini Basset Hound. Jadi bisa jadi customer dengan Golden masih belum kena. Kasih Basset Hound.
Bisa jadi dia tersentuh dengan kehadiran si karakter ini. Jadi udah kasih aja tugas bagaimana customer yang susah, yang tidak bisa disentuh oleh, bukan tidak bisa disentuh, golden pun angkat tangan, kasih best account. Ya, siapa tahu dan best account masuk, dia bisa order. Oke, jadi kira-kira apa aja tuh, siapa aja customer yang bisa kita hubungi sehingga tetap bisa mereka order atau mereka mau mengubah displaynya atau menambah order dan sebagainya, atau mungkin mereka jadinya mau support produk kita lebih baik, bisa jadi. Bisa-bisa customer yang lost, yang tidak bisa dihubungi lagi, yang mereka tidak respon dan sebagainya, itu bisa kita hubungi lagi. Nah, tinggal kita ukur berapa banyak dari customer yang lost dalam tanda kutip yang kita hubungi lagi dengan karakter kita sebagai best account, atau kalau kita mau jadi karakter best account, kita juga bisa untuk bisa mendatangi mereka dan mendapatkan hatinya mereka kembali. Oke? Nah, pertanyaan. Berarti sekarang kita sudah tahu ya 5 karakter. Pertanyaannya begini, apakah saya bisa punya 2 karakter enggak? Artinya Basset Hound dan juga misalnya adalah Poodle. Saya gabung jadi diri saya. Bisa enggak saya gabung karakternya jadi 2 karakter dalam diri saya? Pertanyaannya bisa enggak? Ya bisa aja. Justru itu yang harusnya kita bisa berpikir, oh dari karakter Basset Hound bagusnya ini, dari karakter Pitbull ini, kenapa kita nggak combine aja dalam diri saya? Ya kan? Nah, contoh ini namanya kalau anjing bisa bisa ya antar antar anjing yang berbeda kan bisa kawin ya. Akhirnya dapatnya berbeda. Contoh nih Golden dan Pitbull bersama. Ini karakternya kayak gini, bentuknya kayak begini. Jadi tampak luar saya seorang Pitbull, wah cepat dan sebagainya. Tapi begitu ngomong lembut ya, halus, ramah, empati tinggi. Tapi karakternya Pitbull, wah cepat masuk sana masuk sini berani ya, no fear. Begitu ngomong selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, lembut. Karakter luar Pitbull, karakter dalam Golden. Nah, karakter seperti apa yang kita inginkan, coba tuliskan. Anda silakan tuliskan di note, Anda mau karakternya gimana. Tampak luar Poodle, begitu ngomong, misalnya Chihuahua. Wah, sudah penampilannya bagus, ngomongnya pinter, customer semakin suka. Jadi kita bisa menggabungkan beberapa karakter dari tipe anjing tadi. Ya, kita mau yang mana. Golden sama Pitbull, saya kasih PR buat Anda ya. Kalau karakternya Golden tambah Pitbull, kira-kira orangnya seperti apa? Bayangkan Golden ditambah Pitbull, karakternya gimana? Lalu strategi kita, apa yang kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan kalau karakter kita ternyata bisa gabung antara Golden dan Pitbull? Kedua, kalau karakternya Basset Hound ditambah Pitbull, gimana kira-kira orang? Ini bentuk anjingnya kayak gini. Ya, Pitbull kan kecil, ya. Tapi karena digabung sama Basset Hound, jadi begini. Telingannya jadi gede. Padahal dia Pitbull. Jadi bisa jadi karakter depannya Pitbull, dalamnya Basset Hound. Ngomongnya lembut gitu kan. Satpam, bayangkan Satpam. Wah, gagah keren. Gitu ngomong, selamat pagi Pak. Nah, gitu. Contoh ya. Jadi basically bisa aja begitu. Tadi saya cuma ekstrim contoh doang ya. Jadi bisa jadi begitu. Jadi kita tidak bisa, ya mungkin orang nggak bisa baca kita gimana. Karena kita punya 2 karakter ya. Tapi bukannya yang jelek artinya. Kita melihat yang bagusnya saja. Kita ambil yang bagusnya saja, kita gabungkan jadi diri kita. Kan gitu ya. Bisa nggak? Ya bisa aja. Dan kita komitmen harusnya mungkin kan dengan pikiran kita, dengan mindset kita. Oh, saya mau upgrade diri saya level 1.0 jadi level 2.0. Ya, artinya saya gabungin, misalnya saya orang Pitbull, saya mau gabung sama Golden, supaya saya juga punya kelembutan, saya juga punya empati sama customer, kan gitu. Kalau saya seorang Poodle, saya juga mau gabung sama orang Chihuahua, karena saya juga pengen bicaranya bukan hanya dari sisi visual aja, tapi saya juga dari sisi logika dan sebagainya. Nah, saya tidak hanya mementingkan saya mementingkan orang lain juga, misalnya begitu. Itu bisa juga ya. Nah, ada juga istilah big dogs. Nah, big dogs itu apa? Ya, tadi kita udah bahas beberapa tipe karakter anjing dan juga kita bisa ternyata setiap karakter punya strategi yang berbeda dan ternyata kita bisa menggabungkan dari beberapa karakter tersebut kan gitu ya. Nah, ada juga yang kita sebut big dogs. Ada anjing besar. Wah, rata-rata sekian. Wah, ini lebih tinggi lagi. Ya, pernah lihat ya, coba mungkin kalau Anda pernah lihat di Google ataupun di video dimanapun di YouTube, ada tipe anjing yang sangat gede banget karakternya, besar gitu, memang ukurannya segala macam besar. Ini big dogs. Artinya orang ini sales leader banget, strong, punya wibawa, menguasai area, mengerti tim, melangkahnya besar. Nah, kalau kita sebagai sales ya atau sebagai apapun posisi kita, bisakah kita juga menyerupai atau kita mengadaptasi big dogs karakter ini? Jadi misalnya contoh aku ASP di dalam area ini, bisa nggak saya jadi leader atau market leader ataupun sales leader di dalam area saya? Ya market leader atau market dominasi di customer saya. Artinya
produk-produk saya di area saya harus dominasi lebih banyak. Saya harus bisa jadi leader di sana, ya. Walaupun saya punya supervisor, tapi saya leader di area saya, di mana tokoh-tokoh tersebut itu mereka mengikuti, mereka bisa saya bisa ngedrive, saya bisa bukannya ngedrive artinya memerintah ataupun menginstruksikan secara gimana, tapi kita bisa membangun hubungan dengan baik dan akhirnya display-display di dalam area saya lebih dominan lagi. Saya bisa lebih memberikan satu dampak yang besar buat toko itu. Jadi I'm a big dog in my area. Contoh, misalnya saya waktu itu sebagai distributor di Jawa Barat. Dan kalau saya ikut meeting saat itu saya ikut meeting secara nasional dibandingkan dengan distributor-distributor area lainnya, ternyata area kita ya itu distribusinya paling rapat dan paling besar area, bukan areanya paling besar, ya pemerataannya paling besar. Jadi kita targetnya pokoknya saya di retail harus dapat segini, R1, R2, R3, R4 harus benar-benar besar. Ya, besar itu artinya rapat gitu ya. Itu paling penting dan omset peningkatan juga pastinya naik. Jadi saya menentukan mindset pada tim saya juga kita harus besar. Kita harus bisa besar di sini ya. Mungkin kita produknya cuma punya 2 item tapi kita besar secara volume. Kita punya produknya cuma sekian item tapi kita besar secara penyerapan gitu kan, R1, R2, R3, R4 bahkan sampai online. Jadi kita maunya main besar. Ya, main besar. Jadi karakter big dogs-nya harus ada. Supaya bisa besar gimana? Harus strong. Ya, ketemu dengan kompetitor, ketemu dengan orang yang begini. Begitu saya bisa strong. Strong itu bukan galak. Gimana ya? Tapi kita bisa tegas. Kita bisa memastikan kita konsisten dengan prinsip kita, dengan promise ataupun janji yang kita berikan. Itu kita strong, kita tegas gitu kan. Walk the talk, punya wibawa, punya satu ketegasan ya. Jadi orang nggak bisa ubah pajangan kita secara mudah. Kita punya satu ketegasan, kita punya satu komitmen, kita punya satu kontrak kerja yang betul-betul disepakati, ya kuat gitunya di situ. Dan itu karakter yang harus kita miliki juga. Ya, kalau kita tidak ingin pajangan kita di supermarket, misalnya, contoh, bisa dipindah-pindah dengan mudah. Nah, saya udah bilang sama customer, ya, atau sama salah satu customer kita yang di Modern Trade, Pak, display kita begini ya Pak ya, kita dominan. Ya, kenapa dominan? Satu Pak, kalau dominan, intinya karena kita punya produk, ya kita disupport prinsipal yang luar biasa. Bapak juga disupport luar biasa. Jadi Pak, kalau boleh kita dominan ya Pak ya. Artinya kenapa? Karena produk ini paling banyak dicari dan sebagainya. Memang kita harus posisikan seperti itu. Ya, bisa nggak kompetitor begitu? Bisa juga. Ya, kita memposisikan kita bisa lebih, bahasanya mungkin bukan dominan, tapi kita bisa lebih banyak displaynya. Kenapa? Ya, karena produk ini secara data kita sudah lihat penjualannya sangat baik dan ternyata semakin Bapak pajang lebih banyak, semakin penjualan lebih bagus Pak di toko Bapak gitu ya. Jadi itu waktu itu kita punya satu ketegasan seperti itu ya. Bahkan di setiap meja kasir ya kita bilang Pak, kalau bisa meja kasirnya coklat kita ada sekian ya, space-nya ya. Oh gitu ya, iya. Karena gini Pak, penjualannya bagus dan kalau dikasih semakin banyak, Bapak juga semakin untung. Jadi kita ada ketegasan di situ. Kita maunya besar, kita maunya dominan gitu. Dan itu dilakukan oleh beberapa produk juga seperti Tango dan sebagainya. Dia dominan sekali di bidang wafer. Oreo dominan sekali di bidang biskuit. Gitu kan. Pepsodent dominan sekali di bidang pasta gigi. Indomie dominan sekali di bidang noodle kan gitu ya. Dan Mesa Ceres kita dominan di bidang meses dan sebagainya. Jadi dominasi itu penting. Maka kita harus memiliki karakter big dogs ini. Oke. Nah, jadi singkat saja, dari apa yang saya bisa sharingkan, apa top pembelajaran Anda di training online kali ini? Ya, online training kali ini, apa pembelajaran Anda yang bisa Anda aplikasikan di dalam pekerjaan Anda? Apa top pembelajaran Anda? What is your top learning in this training? Ya, silakan tuliskan di catatan Anda. Dan apa action yang Anda akan lakukan setelah Anda mengetahui ini? Action yang berbeda tentunya lebih baik. Ya, so it's time to action. Ya, karena massive action will have a massive result. Action yang banyak, action yang besar akan mendatangkan hasil yang lebih besar dan lebih baik. Ya, semoga apa yang menjadi pembelajaran dan memberikan training saya ini dapat memberikan Anda semakin luas lagi wawasan Anda, semakin meningkat lagi pembelajaran Anda, sehingga Anda bisa mendapat hasil yang lebih baik lagi. Sukses selalu dan sampai ketemu minggu depan.